Di bidang kesehatan, pemerintahan Jokowi JK juga mengeluarkan kartu Indonesia Sehat yang terintegrasi dengan kartu BPJS. Lantas, apakah kartu sakti ini benar-benar bisa digunakan dan menunjukkan kesaktiannya? Berikut laporannya. Tak hanya memiliki program prioritas di bidang kesejahteraan dan pendidikan, pemerintahan Jokowi JK pun punya program untuk meningkatkan fasilitas kesehatan bagi rakyat. Pemerintah membuat program jaminan kesehatan dengan memberikan kartu Indonesia Sehat bagi warga yang dianggap miskin dan juga kartu jaminan kesehatan nasional yang wajib dimiliki baik warga mampu maupun kurang mampu. Namun nyatanya, apakah kedua program jaminan kesehatan ini benar-benar dirasakan manfaatnya? Kami pun bertemu dengan Nurmala yang memiliki seorang ayah yang menderita kanker otak. Sebagai peserta program BPJS Kesehatan kelas 1, tentu besar harapan Nurmala. Sang ayah Sumadi mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Apalagi penyakit yang diderita pria berusia 60 tahun ini tergolong berat. Berbekal kartu BPJS Kesehatan di tangan, Nurmala pun menggenggam asa menjemput kesembuhan bagi sang ayah tercinta. Nurmala tak begitu saja terima. Ia mencoba berusaha meyakinkan para petugas rumah sakit agar sang ayah bisa mendapatkan pelayanan saat itu juga. Namun rumah sakit terus berkelit dan melontarkan alasan lain untuk menolak Nurmala. Udah sampai di sana, diperiksa, ditanya, ternyata pas sudah ditanganin katanya tidak ada kamar isolasi, alasannya penuh. Tak berhenti berusaha, Nurmala pun membawa sang ayah ke rumah sakit yang lain. Nah, setelah ditolak secara halus, akhirnya aku bawa ke RSUD Tangerang. Pasti sampai di sana, masuk UGD, dilayanin semalaman di sana, akhirnya dapat kamar. 2 malam di sana, akhirnya dokternya itu di scanning pertama tanggal 23, scanning kedua tanggal 24. Itu tidak di cover BPJS, pakai uang pribadi. Hasil pemeriksaan menunjukkan Sumadi harus segera menjalani operasi. Namun lagi-lagi, rumah sakit menolak mengoperasi dengan alasan tidak memiliki alat yang memadai. Berharap kesembuhan bagi sang ayah, nyatanya hanya penolakan demi penolakan yang Nurmala terima. Mungkin entah aku orang yang keberapa, jadi maksudnya dikorban kayak diasingkan sama pihak rumah sakit. Masalahnya aku di sini berhak, masalahnya kan aku anggota BPJS. Sumadi bukan satu-satunya pasien peserta BPJS Kesehatan yang terpaksa menelan pil pahit. Kisah pilu juga datang dari Tangerang, Banten, dari keluarga Latif Asroni. Kisah ini berawal saat anak semata wayangnya Muhammad Rizky Akbar yang berusia 2 tahun 9 bulan sakit. Rizky yang selalu aktif dan periang, tiba-tiba menjadi tak memiliki nafsu makan. Saat dibawa ke dokter, Rizky didiagnosa menderita penyakit radang amandel. Rizky pun diberikan sejumlah obat, namun hingga obat yang diberikan habis, kondisinya tak kunjung membaik. Dokter pun menyarankan agar Rizky dibawa ke rumah sakit. Sebuah rumah sakit swasta di daerah Karawaci, Tangerang jadi tujuan mereka. Di rumah sakit ini, diagnosa penyakit yang diderita Rizky masih sama, radang amandel, dan disarankan untuk hanya menjalani program rawat jalan.
Selang beberapa hari nyatanya keadaan Rizky semakin memburuk. Keluarga pun membawa Rizky ke dokter spesialis THT. Disinilah keluarga mendapati fakta mengejutkan bahwa penyakit yang diderita Rizky bukanlah radang amandel biasa. Dokter spesialis THT pun kemudian merujuk Rizky ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Pada saat itu kondisinya sudah mengkhawatirkan. Kaki bengkak dan bibir menghitam. Namun sayang, di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Rizky ditolak dengan alasan tidak tersedia kamar perawatan. Atas saran dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Tangerang, Rizky pun kemudian dibawa ke rumah sakit swasta lainnya. Hermina ada, ini ada rumah sakit apa satu lagi saya lupa itu. Hermina aja lah yang itu udah yang tahu. Bawa ke Hermina. Dari Hermina itu ya di tes biasa lah sama ayahnya ke dalam, saya kurang tahu tuh ke dalam apa. Pokoknya pas saya tahunya katanya pembakaran jantung mah katanya gitu. Terus dirujuk ke itu ke Harapan Kita. Alih-alih mendapat perawatan bagi sang buah hati yang menderita pembengkakan jantung, orang tua Rizky justru harus menghadapi penolakan demi penolakan dari 6 rumah sakit yang didatanginya. Penolakannya sih secara halus. Dibilang dengan kamar penuh, ataupun dengan yang di Harapan Kita, dibilang anak ini nggak apa-apa. Dibawa pulang dikasih resep obat, cuman obat batuk. Itu kan secara halus pihak dari Rumah Sakit Dokter Jaga kan juga nggak mau merawat. Sedangkan dalam hari yang sama di Eka Hospital dengan jaminan pribadi langsung dirawat. Bahkan langsung di ruang ICU. Ya, ke-6 rumah sakit yang didatangi oleh Latif Asroni ini melontarkan berbagai alasan untuk menolak menangani Rizky. Iya, saya ngerasa karena waktu di Harapan Kita sendiri, dokter jaga itu nyebutin kalau pasien jantung pengguna BPJS itu paling cepat penanganan 2018, Mas. Itu saya juga kurang tahu kenapa jawabannya seperti itu. Di Rumah Sakit Umum Tangerang dibilangnya dengan kamar penuh pengguna BPJS. Terus di Hermina dilayani, cuman dia nggak bisa nanganin karena tidak ada dokternya. Terombang-ambing oleh penolakan 6 rumah sakit membuat kondisi Rizky kian memburuk. Rizky akhirnya meninggal dunia pada 27 Agustus 2016 lalu. Tak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, biaya perawatan Rizky di rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS meninggalkan beban hutang puluhan juta rupiah. Kehadiran program BPJS 2 tahun silam seharusnya menjadi angin segar bagi dunia kesehatan Indonesia. Apalagi bagi warga kurang mampu seperti keluarga Sumadi dan Latif Asroni. Program BPJS pun menjadi harapan baru untuk menghapus stigma bahwa orang miskin dilarang sakit, bahwa kesehatan adalah barang mahal di negeri ini. Namun nyatanya 2 tahun berjalan, program jaminan kesehatan ini belum berjalan sesuai yang dijanjikan.